Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahda, amma ba'du. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para kiai, para asatid yang kami muliakan. Di sini ada banyak ustadz, ibu, bapak, ada Ustadz Azhar, ada Ustadz Aziz, Ketua FKPP Kabupaten Tebo, ada Ustadz Basir, ada Ustadz Irwan, dan ustadz-ustadz lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang saya hormati dan taatimi. Al-Akhos spesial kepada orang tua saya, Kiai Haji Lukman Hakim. Semoga Allah senantiasa sehatkan beliau, mudahkan segala urusan-urusannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Hijaiyah yang semoga Allah mudahkan segala urusannya, diberkahi dan bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukurulillah, bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul, Ibu? Salah satu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita, bahwa pada siang hari ini kita bisa hormat hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini, di majelis yang baik, dengan acara yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan niat yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma. Dan semoga semangatnya kita hadir di majelis ilmu ini, ibu bapak, semoga Allah senantiasa menambah kuatnya iman dan Islam kita. Amin. Semoga keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak cucu kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai anak cucu yang solih dan solihah. Rezeki kita, rezeki keluarga kita semoga banyak, lancar dan penuh berkah. Semoga sewaktu-waktu nanti Allah menjabut ruh kita, sewaktu-waktu Allah itu memanggil kita, semoga semua yang hadir hormat Al-Quran ini husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang saya muliakan, Pak Yai Lukman yang saya hormati, kalau kita lihat anak-anak tampil kayak tadi itu, ibu, saya jadi ingat ini Ustadz Aziz, jadi ingat pahlawan-pahlawan kita. Kita tuh punya pahlawan banyak banget, betul Pak? Betul Ibu? Ada Pangeran Diponegoro, ada Cuk Nyadin, ada Dewi Sartika, ada Ibu kita Kartini, ada Bung Tomo, banyak banget pahlawan-pahlawan kita. Kenapa mereka disebut pahlawan, Bapak Ibu? Halo, kira-kira kenapa Ibu? Karena jasa mereka begitu besar kepada NKRI ini. Betul apa betul? Jasa mereka besar sehingga disematkan di mereka sebagai pahlawan nasional. Tetapi bagaimanapun juga Pak Kiai, mereka itu adalah pahlawan-pahlawan masa lalu.
Sementara anak-anak kita yang hafal Al-Quran itu adalah pahlawan-pahlawan masa depan. 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan membangun NKRI ini. Betul apa betul? Oleh karenanya ini harus kita dukung maksimal. Pengajian di pesantren Hijaiyah ini harus kita support dengan apapun yang kita miliki. Setuju? Saya kenalan ya Bu. Saya itu tadi namanya sudah disebut Amin Zubaidi, kemudian tinggal di Rimbu Bujang Ibu, di Rimbu Bujang Jalan 5. Pokoknya kalau Ibu itu datang ke Rimbu Bujang ada lampu merah kuning hijau itu belok ke kiri kalau dari sini. Nanti kalau ngelihat rumah catnya putih, kemudian tingkat 2 ada kolam renangnya, nah itulah rumah tetangga saya. Jadi saya sampingnya. Kemudian alhamdulillah sampai hari ini Ibu, istri saya 3 anaknya, istri saya 3 anaknya, istrinya 1. Kemudian di Kabupaten Tebo ini Bu, saya tiap hari ke Kabupaten Tebo ini karena saya ketua Basnas Kabupaten Tebo. Dan hari ini saya ikrarkan Pak Haji, Ustadz Ayis, bahwa nanti di bulan Ramadan saya ikrarkan Basnas akan membantu 30 paket sembako di Ramadan untuk pesantren ini sebagai wujud dukungan saya, sebagai wujud Basnas cinta kepada santri. Jadi 30 paket Ramadan. Kurang ditambah apa dikurangin? Ya nanti diingatkan aja ya. Kemudian kalau ada santri yang yatim, nanti dicatat aja Ibu, nanti lewat Pak Kiai Haji Lukman ya, mohon maaf ya, bukan menyuruh-nyuruh ya. Nanti ingetin saya, nanti di bulan Ramadan kita insya Allah adakan kegembiraan untuk mereka. Itu bentuk bantuan dari Basnas, Ibu Bapak yang saya muliakan. Jadi Bapak-Bapak yuk kita support ini luar biasa. Ini generasi ini aset bangsa Indonesia, khususnya di Tebo ini. Apalagi saya kenal banget dengan Pak almarhum, beliau adalah Dewan Hakim MTQ yang sangat berkredibel, kan gitu ya Ustaz. Ini harusnya beliau ini sampai ke Dewan Hakim tingkat provinsi ya Pak Kiai ya. Semoga Allah mengampuni segalanya, segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu, hari ini kita bersyukur banget bahwa nikmat Allah memang begitu banyak dititipkan dan dianugerahkan kepada kita. Andai kata Bu, andai kata daun-daun di dunia ini dijadikan kertasnya, ranting-ranting pohon ini dijadikan penanya, air samudra, air lautan di seluruh jagat raya ini dijadikan tintanya, untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima itu pasti akan kelewatan, nggak cukup lagi itu, karena saking banyaknya, triliunan. Kalau kita tulis satu demi satu, one by one, wahidan nikmat Allah untuk kita tidak akan cukup, bahkan ditambah lagi samudranya, setelah habis tambah lagi air samudranya sejagat raya tidak akan cukup. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Kalau ada sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau tetap mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bapak-bapak, afdhalu doa Alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah Alhamdulillah. Sebaik-baik doa bukan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bukan itu. Itu kan Al-Quran cerita tentang orang-orang yang sedang berdoa meminta kepada Allah seperti itu. Tapi Rasulullah menyatakan dengan tegas, afdhalud doa alhamdulillah. Badan sehat alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat alhamdulillah. Jumpa sahabat alhamdulillah, ditambahi nikmat alhamdulillah. Sholatullah salamullah ala toha
Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bisa ibadah alhamdulillah, keluarga sakinah alhamdulillah, anak solih-solihah alhamdulillah, ditambah anugerah alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya ingatkan kepada kita semuanya, perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Tidak boleh mengeluh lagi, setuju? Kipas-kipas karena panas boleh, mengeluh jangan. Betul. Karena nikmat Allah banyak banget Ibu. Kalau saya tujuin satu persatu ya, misalnya kita punya mata bisa melihat, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya telinga bisa mendengar, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kaki bisa melangkah ke majelis ilmu, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi mantu yang baik, itu nikmat dari Allah. Betul. Kita diberi besan yang baik, itu nikmat dari Allah. Kita itu diberikan kebun, itu nikmat dari Allah. Kita diberikan api sehingga bisa memasak, itu nikmat dari Allah. Kita diberi air sehingga kita bisa bersuci, itu nikmat dari Allah. Kita diberi kendaraan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebut wahid dan satu-satu, itu tinta seluruh dunia. Tinta seluruh dunia, air dijadikan tintanya di seluruh dunia ini Bu, tidak akan cukup. Betul apa betul Ibu? Oleh karenanya kita tidak boleh ngeluh lagi. Pokoknya kita tidak boleh mengeluh lagi. Ibu bapak yang saya muliakan, sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Ibu perintah membaca sholawat itu tepat di bulan Sa'ban. Oleh karenanya kita harus memperbanyak baca sholawat. Berapa kali Pak Amin baca sholawatnya? Sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Salah satunya zikir adalah membaca sholawat. Kalau tidak bisa berapa banyak Pak Amin? Kalau sebanyak-banyaknya nggak bisa ngitungnya, susah. Sehari semalam 1000 kali. Kalau nggak bisa 1000 kali Pak Amin berapa? 300 kali untuk latihan. Kalau 300 nggak bisa, minimal 10 kali Ibu. Karena ada hadis Nabi mengatakan, hadis sahih, man sholla alayya, barang siapa yang bersolat kepadaku, hina yusri asro, hina yusbihu asro, pada pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asro, dan pada sore hari 10 kali, adrokathu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang yang membaca salawat pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, syafaati yaumil qiyamah, akan memperoleh syafaat dariku. Alhamdulillah. Ibu bapak, sehari semalam kita berapa jam? 24 jam untuk membaca shollallahu ala Muhammad. Sholat paling pendek itu adalah shollallahu ala Muhammad yang disebut dengan sholat Jibril. 10 kali kita perhatikan Ibu. Shollallahu ala Muhammad, 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 shollallahu ala Muhammad. Ini tidak nyampe 1/4 menit, betul nggak kan? Tidak nyampe 1/4 menit. Sementara sehari semalam Allah ngasih kita itu banyak menitnya berapa? 1440 menit. Kita hanya waktu 1 menit saja lah, misalnya sepagi setengah menit untuk baca shollallahu ala Muhammad 10 kali, sore harinya setengah menit untuk baca shollallahu ala Muhammad 10 kali. Kita hanya
perlu waktu berapa? 1 menit saja. Kita masih punya menit yang beribu-ribu lagi untuk kegiatan yang lainnya. Maka pastikan nih pesan saya yang pertama pengajian ini, perbanyak baca sholawat minimal 10 kali sehari semalam. Kalau sampai nggak bisanya sambil jalan nggak apa-apa ibu, sambil masak nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, ini masih semangat? Jam 11:30 masih semangat? Ibu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahli Al-Quran. Kalau cinta itu memang semakin siang semakin semangat, betul nggak Bu? Betul. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Jadi kalau ibu itu cinta kepada sholawat, cinta kepada Nabi, cinta kepada ahlul Quran, maka semakin siang semakin semangat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita 1/4 jam lagi ya ibu. Apalagi ini khatmil Quran, Masya Allah. Mangkoro'a Quran, barang siapa yang telah membaca Al-Quran sampai khatam, maksudnya itu thumma da'a, kemudian berdoa, ya tadi dibacakan oleh Ustaz Azhar doanya, thumma doa, kemudian amana ala doaihi, maka mengaminkan kepada orang yang berdoa tadi, arba'atu alfi malakin, 40.000 malaikat ibu. Masya Allah. Jadi doa tadi itu luar biasa. Ulama-ulama mengatakan ada 2 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu Pak Amin? Pertama setelah Maulid Nabi, setelah Al-Barzanji kalau bahasanya sini ya. Nah, kemudian yang kedua setelah khatmil Quran. Dalam riwayat yang lain disampaikan, tatkala seorang hamba mengadakan khatmil Quran, maka ada 60.000 malaikat yang beristighfar untuk mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang saya muliakan, bapak-bapak hadir di sini, meninggalkan TV, meninggalkan pekerjaan rumah, ini hadiahnya luar biasa, dosa-dosanya diampuni. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, dosa kita berapa kira-kira Ibu? Belum pernah ngitung? Saya pernah ngitung, tak ajarin ya Bu. Waktu itu Ustaz Ayis umur saya 40 tahun. Kemudian saya hitung 40 tahun. Dalam 1 tahun itu kurang lebihnya 360 hari. Saya hitung 360 hari kali 40. Ketemunya itu 12.400 hari. Jadi saya mikir, saya yang usianya 40 tahun berarti hidup di dunia ini sudah 12.400 hari. Andai kata dalam 1 hari saja saya melakukan 1 kesalahan, andai kata dalam 1 hari saya melakukan 1 kehilafan, 1 dosa saja, maka dosa saya yang waktu itu umurnya 40 tahun itu sudah 12.400 dosa. Banyak banget ya Bu. Padahal Masya Allah untuk bikin dosa itu kita gampang banget. Betul betul. Bapak-bapak ini misalnya begini, bapak-bapak waktu subuh ketika adzan tuh denger, kemudian masih ngantuk gitu kan Bu, masih ngantuk, kemudian bapaknya bilang gini, ini bangun apa tidur dulu ya, bangun apa tidur dulu, bangun apa tidur dulu, kan masih ini gitu. Akhirnya dia tertidur sampai jam 6:30, itu dosanya luar biasa besarnya, karena dia sudah dengar adzan subuh, kecuali belum dengar gitu, disakinahkan sama Allah, memang bener-bener sampai jam 8 nggak dengar adzan, nggak dengar apa, pulas banget. Ini namanya hadiah. Walaupun kayak gitu tetap harus sholat. Jam 8 itu sholat ya Bu, misalnya kayak gitu. Terus bagaimana niatnya Pak Amin? Niatnya usolli fardhos subhi rakaataini, kesiangan lillahi ta'ala gitu. Ini bergurau ya Bu, niatnya ya qadha alillahi ta'ala. Tapi ada kemarin yang curhat ke saya, Pak Amin, saya tuh sering nggak sholat. Kenapa? Karena saya keringinan. Saya nggak sengaja Pak Amin, tiba-tiba bangun 6:30 sudah terbit, tetap aja sholat. Qadha namanya. Paham Ibu? Nah, tapi itu tidak dosa. Tapi kalau sudah dengar kayak gitu dosa.
Nah, ibu bapak yang saya muliakan, misalnya nih ibu punya anak-anak kecil yang usia TK, kemudian pagi-pagi hari mau dimandiin susah, harus main kejar-kejaran dulu. Mau sudah mandi kemudian digantikan baju juga susah banget anaknya. Saking gergetannya ibu, akhirnya anak kecil itu dicubit sampai nangis. Ini kira-kira anaknya yang salah atau ibunya yang gak sabaran? Ibunya nggak sabar. Itu zalim ibu. Itu kalau dihitung dosa itu udah banyak banget. Tapi dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai kawan saya itu bilang begini ibu, begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Begitu ibu. Mohon maaf ibu, saya pakai nyanyi-nyanyi karena dulu Ustaz saya itu memang artis dulunya, artis yang tidak pernah masuk TV tapi sering masuk angin. Jadi belum pernah. Ibu sebenarnya saya juga berdiri di sini, duduk di sini di depan ini kurang mohon maaf nih Ustaz, di sini banyak Ustaz. Kalau di dunia pelajaran tayamum, di bab tayamum ibu, kalau kita tayamum kemudian melihat air itu tayamum batal, debunya nggak berguna lagi. Nah saya itu debu, ini banyak air melimpah di sini itu. Sebenarnya saya udah batal, harusnya nggak di sini. Cuman alhamdulillah tadi saya udah minta izin, diizini sama airnya, jadi debunya ngalir bersama ridhonya para guru-guru kita di Tebu. Alhamdulillah. Apalagi ibu nih khatmil Quran. Ini saya sebenarnya ini loncat-loncat ya, karena saya sangat terkesima dengan anak-anak yang tampil itu bu, bisa hafal segitu banyak. Dulu pernah saya ngadakan safar 7 orang dengan mobil Xenia, jauh perjalanannya ibu. Setiap waktu sholat itu tidak ada yang mau jadi imam, berebut jadi makmum, dorong-dorongan. Saya pakai celana panjang, saya nggak pakai peci, pokoknya kamu saya terus kayak gitu setiap mau sholat itu. Kemudian suatu waktu ketika sholat maghrib saya paksa, pokoknya harus kalian maju, jangan saya terus, saya bilang gitu. Akhirnya majulah satu di antara kawan saya yang 7 itu bu, ngimamin sholat maghrib. Ketika dia ngimamin, setelah baca Al-Fatihah, yang dibaca adalah surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa itu Pak Ji. Inna lupanya. Diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna enggak ketemu. Terakhir tuh pas inna kawan saya yang di belakang tuh ngomong begini, innalillah mas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, itu orangnya udah tua ibu. Nah ini kok anak-anak kita Masya Allah ini sangat-sangat menggembirakan kita, betul nggak Ustaz Ayis? Allahu Akbar. Saya berterima kasih banget ini kepada Bu Nyai ya, yang dengan sabarnya Masya Allah membimbing generasi-generasi Indonesia ini menjadi generasi-generasi yang Qurani. Alhamdulillah. Bahkan Ibu, semuanya ini kan mau masuk surga ya, tapi ada amalan yang justru surga itu merindukan. Kalau biasanya kan inginnya masuk semua, tapi ini surga yang ingin dimasukin gitu. Apa itu? Saya sebutin satu saja karena ada 4. Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama saya sebutin satu saja, itu talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi ibu yang saya muliakan, bapak-bapak, kalau kita ingin dirindukan surga, perbanyaklah membaca Al-Quran. Saya tanya ibu, Bu, ini masih hidup semua ya? Saya khawatirnya hanya jasad-jasadnya aja Pak ya, ruhnya udah pulang, udah nonton TV gitu ya, udah masak. Enggak ya Bu?
Sekarang saya tanya, kalau kita dekat dengan kipas angin, itu efeknya apa Ibu? Dingin gitu ya. Kalau kita nyemplung itu apa? Kalau kita mencebur ke air, itu efeknya apa Bu? Basah. Kalau kita dekat dengan AC, efeknya dingin gitu. Kalau kita dekat dengan api, efeknya Bu? Panas, karena sifatnya api memang panas. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, efeknya apa? Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu memang mulia. Qaf wal Qur'anil Majid, Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Jadi Al-Quran itu mulia. Makanya kalau kita kepingin mulia, orang Tebu kepingin mulia, orang Rimbo kepingin mulia, orang Indonesia kepingin mulia, siapapun dia, kalau ingin mulia dunia akhirat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, deket-deketlah, akrablah dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki triliunan malaikat. Ada triliunan malaikat Ibu. Dan malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa kok malaikat Jibril alaihissalam Bapak Ibu? Karena malaikat Jibril adalah akrab dengan Al-Quran. Beliaulah yang menghantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah juga punya nabi-nabi yang mulia. Kita tidak membedakan Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman dan sebagainya. Kita tidak membedakan mereka. Tapi realnya memang yang paling mulia di antara para nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kok paling mulia? Karena Nabi akrab dengan Al-Quran, menerima wahyu Al-Quran, menderes Al-Quran, menyampaikan dakwah Al-Quran. Makanya paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bulan yang paling mulia. Kita memiliki 12 bulan Ibu. Dan bulan yang paling mulia di antara 12 bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa kok bulan Ramadan itu mulia? Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Ada malam-malam, Allah punya banyak banget malam, tapi ada satu malam yang mulia, bahkan lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa namanya Ibu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu mulia. Kenapa Lailatul Qadar itu kok mulia? Karena dia akrab dengan Al-Quran. Ada umat-umat Nabi itu mulia-mulia semua Ibu, tapi umat Nabi yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok paling mulia Pak Ami? Karena umat Nabi punya pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim. Pokoknya apapun Ibu, ini saya banyak contoh nih biar masuk ke hati itu. Contoh lagi Ibu, kalau ada kertas, sama-sama kertas, yang satu untuk cetak majalah, bahannya sama kertasnya, yang satu lagi untuk cetak Al-Quran, kira-kira mulia mana Bu? Mulia Al-Quran, padahal kertasnya sama, bahannya sama. Untuk bikin koran paling-paling setelah selesai baca didudukin untuk alas duduk, atau bahkan untuk bungkus nasi begitu ya. Tapi kalau Al-Quran Masya Allah ditaruh di dada begitu Ibu, dibaca gitu. Kalau mau naruh di lemari, taruh di paling atas, itu mulia, sama kertasnya Ibu. Ada lagi kulit sapi, kulit kerbau. Yang satu dijadikan alat robana, hadroh. Yang satu dijadikan untuk sampul Al-Quran. Kira-kira mulia mana? Mulia Al-Quran, jadi sampul Al-Quran. Kalau jadi sampul Al-Quran, kulit sapi, kulit kerbau itu diciumin tiap hari, betul nggak? Diciumin tiap hari. Kemudian kalau bawa juga hati-hati, kalau dia sobek juga, pokoknya dirawat betul-betul. Tapi sama-sama kulit sapi, sama-sama kulit kerbau, sama-sama kulit kambing misalnya, dijadikan hadroh, itu ditempelengin tiap hari gitu. Apalagi musim maulid kayak kemarin tuh ya, habis ditempelengin Ibu. Oleh karenanya satu-satunya jalan kalau kita ingin mulia, dekat-dekatlah dengan Al-Quranul Karim. Setuju Ibu? Rasulullah ngendika, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu
satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia memperoleh satu kebaikan. Jadi kalau ibu di rumah baca Yasin, berarti ibu punya berapa kebaikan? 2 kebaikan, iya dan sin. Kemudian Rasulullah mengatakan wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi yang tadinya 1 dijadikan 10. Artinya kalau ibu baca Yasin, berarti seolah-olah ibu melakukan 20 kebaikan sampai 20. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, tetapi saya mengatakan alif itu satu huruf, mim lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi ibu, kalau ibu baca alif lam mim, seolah-olah ibu dicatat amalnya bisa itu ibu kebaikan semua sampai 30 kebaikan. Alhamdulillah. Apalagi kita targetkan minimal besok Ramadan baca 1 khatamnya dari Al-Fatihah sampai Anas, itu banyak hurufnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, jumlah huruf dalam Al-Quran itu berjumlah 2.027.000. Jadi 2.027.000 dikalikan 10 kali. Wah, ini banyak banget itu. Oleh karenanya jangan sia-siakan kita baca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Pelajarannya selanjutnya adalah Rasulullah mengatakan begini yang tadi saya sampaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya itu kita ngerti artinya atau tidak ngerti artinya, baca Al-Quran itu dapat pahala. Nah, dapat pahala karena tidak ada yang tahu artinya alif lam mim. Betul Pak? Betul Pak? Alif lam mim hanya Allah yang tahu artinya. Makanya baca Al-Quran ibu walaupun nggak ngerti artinya, walaupun terbata-bata. Setuju ibu? Dulu itu ibu di daerah luar negeri, di daerah pegunungan itu ada seorang kakek-kakek yang seneng banget baca Al-Quran tiap hari. Nah cucunya itu bilang begini, kakek ini sia-sia saja. Loh kenapa? Kakek baca Al-Quran tiap hari padahal kakek nggak ngerti artinya itu apa. Capek lah, kayak sia-sia nggak ada gunanya. Kemudian kakeknya bilang, Jung, coba kamu ambil air di sungai itu bawa ke sini. Pakai apa kek? Pakai keranjang itu di dapur. Jadi pakai keranjang di dapur. Keranjangnya kan bolong-bolong ya bu, lubang-lubang. Akhirnya cucunya ini cucu solih, dia mau aja Pak bawa ke sungai, lari ke sini terus berulang-ulang kayak gitu. Kata cucunya, kayak saya nyerah, kayak nggak bisa lah, saya mau pakai keranjang kayak gini, nggak mungkin air bisa saya bawa ke sini. Kata kakeknya bilang, Cung, lari lebih kencang lagi, lari lebih kencang. Akunya lari lebih kencang, tetap aja nggak nyampe airnya itu. Kemudian menyerah Cung, menyerah kayak. Kemudian kakeknya bilang, Cung, kamu tadi ketika ambil keranjang di dapur, keranjangnya bersih apa kotor? Wah kotor sekali kek, ini udah lama gak dipakai. Terus sekarang kamu keranjangnya jadi bersih apa tidak? Ini bersih sekali kek. Kakek bisa lihat sendiri, ini bersih banget sekarang. Kakeknya bilang, begitulah Cung, kalau kita baca Al-Quran itu, kalaupun kita tidak hafal artinya, hati kita jadi bersih. Hati kita jadi bersih. Dengan hati yang bersih, insya Allah kita tidak akan marah-marah lagi. Ya, Bapak Ibu sering marah-marah gak kalau di keluarga? Astagfirullahaladzim aku. Janganlah Bu. Bapak-bapak, kalau bapak-bapaknya sering marah-marah gak Bu? Itu pengakuan ibu-ibu Pak. Saya kasih tahu ya Bu. Nih Ibu nikah sudah berapa tahun? Saya tanya bapak-bapak, apa artinya suami? Suami itu apa artinya Pak? Saya kasih tahu ya. Suami itu ibu, ini biar ibu tahu, ini bapak ibu hadir semuanya. Suami itu artinya surga abadi milik istri. Itu suami. Suami itu bapak-bapak surga abadi milik istri. Jadi kalau surga itu yang menenangkan, indah, melindungi, menyenangkan itu Pak. Bukan galak-galak lagi sekarang. Cuman sayang nih ngajinya terlambat dengan saya. Udah nikah 30 tahun baru tahu arti suami. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, soalnya ada nih Pak Kiai Lukman,
ada seorang bapak-bapak itu yang kalau ketemu kawannya tuh sumeh itu berseri-seri, bergurau, ketawa-ketawa sambil ngopi, tapi giliran pulang ke rumahnya galaknya gak ketulungan sama istrinya. Ada nggak? Ada nggak? Aduh, ada itu. Nah terus sekarang kalau suami kayak gitu, kalau istri, apa artinya istri itu? Istri itu ibu artinya adalah istana tempat istirahat suami. Nah, istana tempat istirahat suami. Jadi harus yang jadi tempat istirahat yang menyejukkan juga. Gitu. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, artinya hidup hanya sekali. Kita nikah udah berpuluh-puluh tahun, pastikan kita bahagia-bahagia selalu. Betul apa betul? Betul apa betul? Ibu yang saya muliakan, ini sudah jam 12, tidak baiklah kalau kita terlalu lama. Yang penting kita tabarukan, kita baca Al-Fatihah sekali. Setuju ya Ibu? Ikhlasan hati dengan dua niat. Yang pertama kita hadiahkan kepada almarhum Kiai Haji Abdul Manan Fuad. Semoga segala kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni, ditempatkan dalam surganya beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beserta para ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, niat kita baca Al-Fatihah adalah kita khususkan kepada diri kita semuanya agar rezeki kita melimpah, doa kita dikabulkan, urusan-urusan dunia maupun urusan akhirat, keluarga-keluarga kita semoga sakinah semuanya. Setuju ya Ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin sholih jami'ah syamilah li khairayatid dunya wal akhirah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, izinkan saya membaca pantun, boleh Bu? Jam 12 pantunnya. Apa jam 12? Buah nanas dicampur pisang jam 12 memang sudah siang. Allah bisa Ibu? Ya. Buah nanas dicampur pisang jam 12 memang sudah siang. Allah. Buah pisang dijadikan selai karena sudah siang ngajinya selesai. Buah pisang dijadikan selai karena sudah siang ngajinya selesai. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah. Seorang mu'alaf baca Al-Quran, segala khilaf mohon dimaafkan. Seorang mu'alaf baca Al-Quran, segala khilaf mohon dimaafkan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dan untuk tabarukan saya mohon kepada Ustadz Aziz Ketua FKPP untuk memimpin doa. Oh Masya Allah, ada Pak Yai ya? Allah Akbar. Afan Pak Yai. Kepada Pak Kiai tafadhol alaihi masykurah. Tafadhol Pak Yai, saya dampingi sini.